Oh, howdy. Howdy, Rocan. Halo bro, sehat. Kita jumpa dengan Abah Doni dan basis kita nih, Bang Win. Jadi sore hari ini dari Radio Rocan datang ke kota Bandung langsung menemui musisi country dari Bandung. Siapa yang gak kenal dengan Abah Doni? Wah, kebangetan Satu nih kehormatan dikunjungi oleh Rocan Radio nih dari Jakarta jauh-jauh. Terima kasih Bung Rocan. Sama-sama Abah. Paling seneng banget kita bisa jumpa dengan Abah Doni dan teman-teman musisi di Bandung gitu. Apalagi dengan musik country. Ya tentunya. Karena di Radio Rocan ada acara Country Music Corner, yang tiap malam hadir tiap jam 7 malam. Aku stay tune tuh. Iya dong. Selalu putar Rocan, lagu-lagunya Abah Doni. Sering di request kan ya lagu Abah Doni. Itu sering di request. Terus kita mumpung lagi ketemu langsung dengan Abah Doni, pengen ngobrol-ngobrol dikit lah. Oke Abah, kita santai-santai dulu ya. Santai duduk kelak lah. Aduh. Ini tepatnya kita sekarang lagi ada di Kita bertempat di ini rumah makan yang legend Rumah Makan Legend di Bandung, Soto Ojo Lali. Soto Ojo Lali. Ini di Bandung, Soto Ojo Lali ini sejak tahun 1940 kalau nggak salah. 1940. Ya kebetulan Bung, Perang dong ya. iya, ini ownernya juga ini Musisi juga. musisi country juga dari Joe Arkansas country band itu. Namanya Kang Agus. Kang Agus. Sebarangan sama Kang Roy. Kang Sama saya Roy juga sih. Iya. Jadi itu nama-nama yang disebutkan tadi ada Kang Agus, Agus Jo ya. Agus Jo, terus juga Abah Doni pastinya dan satu lagi Kang Roy Wesji. Iya. Jadi dulu tergabung di grup Arkansas. Joe Arkansas. Joe Arkansas. Dan inilah tempatnya atau Base ownernya, base campnya di sini. Makanya kita, aduh lega banget nih bisa langsung mau Abah Doni di tempat Kang Agus katanya di Soto Ojo Lali. Soto Ojo Lali. Alamatnya di Ini di Jalan Kiai Ahmad Dahlan nomor 27. ini alamatnya ya. Itu Jalan Banteng nomor 27. Jalan Banteng 27 tuh. Jadi buat yang pengen Bandung ya? Bandung, pengen Jakarta ngerasain soto yang khas gitu ya. Soto Bandung ya. Soto Bandung. Wah, tapi namanya nama Jawa, Ojo Lali. Ya. Memang unik ya. Unik. Namanya nama Jawa, bahasa Jawa, Ojo Lali, tapi sotonya ini khas Bandung. Bandung. Kita udah pada nyoba semua karena penasaran dengan soto Ojo Lali ini, yaitu soto khas Bandung. Kuahnya bening, ada kacang kedelainya, terus juga ada dagingnya, terus dilengkapi lagi dengan sate marangi Abah Doni. Wih, sate marangi juga udah image-nya Abah nih ya. Ikon ini, waduh, sate marangi Abah Doni. Terus jadi musisi country juga punya usaha yang apa ya? Yang bisa dikenal orang juga ya. Soto misalkan kuliner nih nama betul. Sate Marangi. Orang langsung apa sih sate Marangi gitu ya. Iya. Terus Kang Agus juga punya Soto Ojo Lali yang nyentrik juga. Namanya nama Jawa tapi ada di Sunda. Masakannya khas Sunda. Oke. Ya, luar biasa deh pokoknya seru. Nah, mumpung di Bandung, jadi kita pengen sedikit ngobrol dengan Abah Doni gitu ya. Di kesempatan ketemu, kita tahu Abah Doni adalah musisi country, pemain gitar, terus juga di kalangan musisi country Indonesia juga nama Abah Doni nih cukup dikenal lah gitu ya. Saya bangga sekali juga bisa langsung ketemu, bisa ngobrol-ngobrol langsung gitu. Terima kasih. Bersama pendengar radio Rocan ini yang juga datang ke sini, ketemu langsung dengan Abah Doni, pengen dengar langsung Abah Doni nyanyi katanya. Nah, oke, untuk teman-teman jadi pengen tahu kalau sejak kapan sih Abah Doni ini terjun ke belantika musik country khususnya? Musik country khususnya sebenarnya dari kecil sih sebenarnya udah senang musik country yang ada di keluarga lah. Jadi kebetulan orang tua, mama, papa juga sering kali nyetel kaset dari dulu ya, zaman kaset kan. Lagu country ya. Jadi terinfluence lah. Nah, pas masuk kuliah mulai mengenal musik, bisa main gitar. Ya udah senangnya main musik country, folk, balada kayak gitu kan. Gitu sampai di kampus dulu punya grup juga, mainin country juga. Apa grup band pertama kali? Apa ya dulu kita sebenarnya nggak punya nama sih, cuman kebetulan asal ngumpul ngeband lah, ngeband ya. Kebetulan saya dulu kan ada namanya kelompok pecinta alam kayak gitulah di kampus, namanya Blue Hikers. Jadi ya kita kalau manggung selalu bawain lagu pakai nama Blue Hikers itu. Nah, Blue Hikers. Setelah lulus ternyata memang nggak tahu, mungkin jalan hidup saya udah di situ gitu ya. Jadi lulus jalur country lah ya. Sarjana dari Unpad gitu ya, main musik.
gitu kan, jauh sebetulnya. Tapi ya passionnya mungkin di situ. Betul, passion. Jadi kalau orang menyukai sesuatu itu bakal lebih gitu ya. Ya. Kita mencintai sesuatu kan harus dicintai dulu. Sedang di musik ya harus benar-benar cinta dengan musik itu gitu. Tinggal memilih aja. Betul. Ini masalah hati ini. Waduh. Selalu di hati. Selalu di hati. Ini masalah hati, Mas. Jadi gimana ya? Ya itu tadi passion aja, jadi memang kayaknya kesukaannya memang saya udah di musik, khususnya di musik country. Ya. Nah, ketika lulus itu di akhir 90-an, awal 2000, nah barulah istilahnya kita main musik profesional. Dalam arti main profesional ya kita main ada salary-nya. Mulai usia berapa tuh ngamen gitu? Istilahnya udah yang menghasilkan lah. Yang menghasilkan. Ya berarti umur 20-an ya. 20-an tuh. Setelah lulus kuliah aja 20 lebih lah. Gitu kan. Itu main, awalnya waktu itu kita punya grup namanya The Saddle. Saddle sepeda. Kuda. Oh, Saddle kuda itu ya, pelana lah. Nah, Saddle. Itu waktu itu berapa tahun lah, karena memang teman-teman dulunya juga dari kampus juga. Cuman berangkat menuju main ya profesional lah, main sana sini di kafe, di hotel segala macam. Ya tapi berhubung teman-teman juga mungkin passionnya nggak semua di situ. Nah, jadi ada apa namanya? Ada yang udahlah saya udahan. Nah, waktu itu yang bertahan cuma saya doang. Wih, tetap ada di jalur itu masih main saya doang gitu kan. Cuman udah nggak punya grup kan waktu itu. Nah, sekira tahun 2004-an lah. 2004-an ketemulah dengan Kang Roy USG. Nah, Kang Roy itu dulu punya grup namanya Joar Kansas. Nah, saya belum masuk tuh gitu kan. Jadi Joar Kansas itu senior sebetulnya, udah lebih dulu gitu kan. Nah, ketemu Kang Roy juga udah nggak aktif main musik pada saat itu, pada saat saya ketemu tuh. Dia sibuk kerja aja gitu kan. Dia sibuk kerja dan ngobrol-ngobrol, kita punya kesukaan yang sama gitu kan, di passion yang sama, hobi lah gitu kan, dari mulai dandanan kita main-main kemana ke kantor juga dandanan cowboy aja gitu, Pak itu berdua tuh. Udah gitu. Ya udah akhirnya ngobrol kan ketemu Kang Agus. Ngobrol, yuk bangunin lagi nih musik country gitu kan, Joar Kansas. Ya akhirnya kita 2004-2005 itu kita ngumpul lagi dengan formasi yang baru. Joar Kansas selamanya ada Kang Roy sama Kang Agus. Sisanya ada saya, ada Dinda, vokalis juga. Waktu itu ada siapa? Ada Dadang, ada Edi, ada Kang Jerry Diola, Tidal gitu kan. Banyak lah. Sampai akhirnya 2005 itu kita main di salah satu stasiun TV swasta lah Jakarta waktu itu. Itulah buat prestasi yang dicapai Abah Doni ini sampai syuting di sebuah stasiun TV. Iya, dengan teman-teman Joar Kansas waktu itu di boleh sebut nama nggak ini? Boleh. Di Metro TV dulu ada gue Country kan. Om Tanto ya, Om Tanto kita tampil di sana. Berarti besok kalau aku lihat video klipnya harus cari Abah nih. Mudah-mudahan ada, masih ada. Episode yang mana tuh Abah? Udah tahu lupa lagi. Sempat lah ada satu kali tampil situ. Dari situ aktif dengan Joar Kansas sampai tahun berapa ya? 2015, 10 tahunan lah kurang lebih lah. 10 tahun dengan Joar Kansas. Gitu. Tahunnya kira-kira tahun berapa itu ya? 2000-an ya? Yang di Going Country Metro TV itu kalau nggak salah 2005 kalau nggak salah 2006 mas sekitaran itulah. Cukup lama juga ya. Nah, sekarang kayak Abah sendiri mungkin dengan masa euforianya dulu ketika lagi semangat-semangatnya ngantri dengan sekarang mungkin ada perbedaan gitu ya. Iya jelas. Perbedaannya ada mungkin apalagi dengan masa kemarin, masa pandemi yang memang untuk musisi, teman-teman musisi itu udah ngalamin juga masa yang nggak enak lah ya. Iya. Dan adanya masa COVID ini, Betul. Nah terus sekarang sudah agak santai lah istilahnya, udah agak longgar. Pengen nggak kayak masanya dulu gitu loh, country ini yang bikin Abah semangat. Muncul lagi gitu Abah semangat. Kerinduan itu selalu ada. Kerinduan untuk bisa main musik lagi gitu kan, khususnya musik country. Adanya beberapa gigs lah, konser-konser kayak gitu kan. Kerinduan itu ada. Cuman kalau saya pribadi sekarang sudah tidak ngegrup lagi, gitu kan. Jadi sejak tahun 2015 itu saya udah mutusin musik bukan jadi satu
mata pencarian yang utama gitu kan, jadi udah hobi aja lah. Hobi. Nah, makanya aku lari ke mencoba untuk berbisnis ya itu bisnis sate Marangi itu gitu kan, sampai sekarang berarti udah hampir 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun. Iya. Februari kemarin 8 tahun pas. Oke. Nah, bisnis sate tapi namanya hobi ya, naluri itu passion nggak bisa, country itu tetap gitu nggak ya. bisa hilang, sampai nama label Maranginya pun Marangi Abah Cowboy kan. Marangi Abah Cowboy. Dan ikonnya waktu itu ada topi cowboy gitu. bukan, kalau orang lain kan jualan pakai roda biasa aluminium kayak gitu. Nah, aku enggak. Aku bikin wagon, kereta kuda kayak gitu. Itu saya bikin sendiri karena saya coba nyuruh ke orang lain juga nggak ada yang paham cara bikinnya. Jadilah aku bikin sendiri seadanya gitu. Dan itu jadi ikon di warungnya saya dulu gitu kan. Nah, bahkan kita juga sempat bikin program-program musik, jamming gitu. Tajuknya itu Wagon Wood Session gitu. Gitu. Itu saking begitu cintanya Abah dengan musik country ya. Dengan musik country. Nah, untuk Abah sendiri ketika sampai saat ini ya, di masa-masa sekarang gitu loh, banyak juga teman-teman musisi country yang boleh dibilang awet gitu. Saya kenal dengan Pak De Yunus, betul. Kak Vera Feria, terus Tante Pinky, Pinky Waro ya. Ada Rani juga. Rani Tovani, itu kan masih eksis nih. Eksis masih. Kalau saya malah pengen ngelihat yang generasi muda gitu loh, yang muncul. Ada vokalis yang muda, yang membawakan lagu-lagu country gitu loh. Di Jakarta ya sekarang seperti Leon Travis juga kalau dikategorikan penyanyi muda lah gitu. Mungkin ada yang lainnya pengennya tetap terus regenerasi gitu kan. Jadi nggak hanya itu aja musisi country, tapi terus beregenerasi dengan hadirnya musisi atau penyanyi muda terjun di belantika musik country. Syaratnya ya country itu harus menarik gitu. Betul. Jadi apa sih yang menarik dari musik country itu? Nah, gitu loh. Itu yang bikin orang ini suka atau cinta dengan musik country. Apa hal yang menariknya? Kalau orang dijejelin dulu nih, tiap hari kita dengarkan lagu country. Oh, musik country itu seperti ini ya, ada warna yang khas gitu. Beda dengan lagu lainnya. Terus apalagi kira-kira daya tarik dari musik country ini yang bisa orang lain tuh jadi suka tuh dengan musik country? Nah ini sebetulnya mungkin agak sedikit perbedaan antara saya secara pribadi dengan beberapa teman musisi country lainnya. Kalau saya ada satu kegelisahan lah gitu ya, kegalauan lah kalau kata anak sekarang gitu kan, galau gitu. Jadi, jujur aja kalau kita lihat memang musik country di Indonesia itu adalah minoritas. Ya, minoritas. Kita bisa hitung lah misalnya pemusik, baik itu pemusiknya ataupun itu penikmatnya. Kita bisa hitung lah, bisa keukur lah, ketakar. Seluruh Indonesia ya, bukan hanya Bandung Jakarta gitu, bisa keukur lah. Nah, makanya ini kenapa gitu musik country kok nggak populer? Iya. Nah, beda halnya dengan tahun 80-an. 80-an banyak. 80-an itu populer banget musik country. Gitu kan? Bahkan di Bandung sendiri itu pelaku musiknya sendiri, musisinya banyak banget gitu kan. Istilahnya kalau zaman ini mah hampir tiap daerah, tiap gang itu ada band country gitu kan. Gitu kan, waktu itu bersaingnya dengan rock lah. Kan. Nah, sebetulnya kan ya mungkin apa ya, kalau menurut pengamatan saya sih, karena ini memang berhubungan dengan industri ya, industri musik. Jadi memang label-label dia yang apa namanya mengeluarkan produk kaset gitu kan, musik gitu kan ya. Pada waktu itu musik country banyak, gampang kita nyari-nyari gitu. Nah sekarang susah, gitu kan. Sekarang susah gitu kan. Ya kalah lah dengan mulai musiknya awal-awal tuh 90-an awal tuh musik-musik kayak R&B kayak gitulah, hip hop. Nah banyak genre-genre baru gitu muncul. Akhirnya kan country sendiri ketutup lah gitu kan. Dulu jadi nggak terlalu populer dan dia hanya bisa hidup di kalangan ya penyukanya. Gitu. Tapi memang mereka memang minimalis, minoritas tapi loyal gitu sebetulnya. Betul. Apalagi dia udah istilahnya kalau ini musik country harga mati gitu. Gila. Fanatik lah saya mah gitu ya. Kayak gitu. Nah cuma kan kalau kayak saya selalu berpikir gitu kan, ya saya nggak cukup hanya saya aja yang, kalau misalkan saya nanti nggak ada atau nggak main lagi, siapa nih? Ya yang meneruskan. Ada musisi country baru nih di Bandung misalnya. Makanya gitu. Dulu
kalau saya memang agak beda dengan kalau teman-teman kan dia main, bermain musik country, biasalah dia perform di mana-mana, di kafe, di dan lain-lain. Kalau saya memang ada hal yang menurut saya selain saya mencari penghasilan di sana, tapi ada hal yang memang sisi idealisme sayanya lah gitu kan, bahwa ini musik country harus berkembang nih, karena juga nanti kan berpengaruh juga panggilan jiwanya lah ya kita juga kan enak kalau kita main, audiensnya juga suka country kan enak. Iya betul. Gitu daripada kadang kita kalau lagi perform di kafe atau di mana kita lagi ngamain kayak gitu kan, kadang bingung juga. Audiensnya nggak ngerti country gitu kan, terus kita bawain lagu-lagu country, kasihan juga mereka kurang bisa menikmati. Akhirnya kita membawakan lagu-lagu horor lah, apalah gitu kan, nah kayak gitu nah country-nya tuh nggak kuat akhirnya. Iya nggak kuat akhirnya. Campur gitu. Betul. Nah ya gimana nih caranya gitu kan, akhirnya kan saya karena kebetulan saya masih aktif di beberapa komunitas gitu kan, di kalangan mahasiswa juga saya masih bisa masuk. Nah sempat saya bikin tuh kayak country music goes to campus. Oh, jadi kita bikin workshop. Betul. Jadi bukan hanya perform, tapi kita ngasih edukasi bahwa begini loh musik country, begini loh cara memainkan banjo, begini loh cara memainkan biola country ya, fiddle. Pengenalan untuk musik kayak country. gitu kan. Dan walaupun tidak banyak yang ngikutin, tapi saya senang karena ada yang antusias, pengen belajar, bisa jadi pengen. Nah karena musik itu tidak beda halnya dengan makanan, Bung. Betul. Jadi ini masalah selera masalahnya gitu kan. Kalau nggak nyoba, nah itu nggak denger dia nggak tahu. Kalau kita nggak subuhkan nih, orang nggak akan tahu itu apa. Gitu. Tapi kalau ini kan masalah kesukaan gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa ngejejelin, maksain enggak. Tapi kita ya terus aja. Biar dia tuh lama-lama terbiasa dengan telinganya, terbiasa dengan irama-irama. Oh country begini ya. Nah, dan saya bisa membuktikan bahwa itu terjadi walaupun tidak banyak, 1-2 orang, tapi saya bersyukur karena ternyata misi virus saya dan beberapa teman untuk menyebarkan virus country itu adalah yang kena gitu kan, istilahnya gitu ya. Berdampak lah gitu. Dampaknya walaupun masih yang areanya kecil gitu, tapi semoga sih bandnya lebih meluas, lebih banyak yang mengenal country. Nah kalau Abah, sekarang aku tanya lagi gini nih Bah, kan banyak dari teman-teman musisi country yang juga masih perform di kafe atau restoran yang membawakan lagu-lagu country gitu ya. Kebanyakan, bukannya menyalahkan sih, tapi kebanyakan ini kan membawakan lagu-lagu orang gitu. Misalnya udah ngetop dinyanyikan lagi. Apakah ada teman-teman musisi ini yang memang bisa menghasilkan karya dari lagu country ciptaan sendiri gitu, atau membawakan lagu yang baru yang memang harus dipopulerkan biar orang tuh tahu lagu country itu nggak hanya itu aja loh gitu loh, tapi oh ini lagunya temanya kekinian nih, tapi dibawakannya dengan gaya country atau musik country. Nah kalau aku lihat sendiri si Abah Doni ini kan memang pecinta alam, suka ke gunung lah gitu, mungkin mencari inspirasi, nyari wangsit sekalian ya. Juga sih. Nah dari Abah sendiri ketika lagi ke gunung, apakah bisa menciptakan lagu-lagu atau memang sudah Abah menciptakan lagu-lagu tersebut? Biasanya kalau saya membuat lagu itu tidak harus naik gunung sebetulnya. Abah membuat lagu juga? Iya, boleh dibilang. Biar sedikit pura-pura nggak tahu ya. Ya boleh dibilang begitulah. Kata kerennya songwriter katanya gitu. Songwriter, betul. Gitu. Jadi memang ya itu cuman jadi satu hal yang memang nggak bisa dibendung ya, karena memang ada hasrat untuk kayak saya harus membuat sesuatu gitu kan. Sebenarnya itu udah lama, cuman karena waktu itu saya konsekuensi di grup harus membawakan lagu-lagu cover gitu ya. Oke lah, karena itu tuntutan untuk kerja, menghibur gitu ya, nggak masalah gitu. Cuman di luar itu kadang saya suka iseng aja, saya bikin lagu. Walaupun saya nggak ada tujuan untuk dipopulerkan sebetulnya gitu kan. Jadi lebih ke karena saya suka, saya ingin saya mainkan. Ketika ada satu orang yang mengapresiasi karya saya, menurut saya udah cukup. Seneng lah. Saya main nih depan Rojan. Terus saya suka lagu apa? Alhamdulillah, udah selesai. Saya nggak butuh yang ribuan orang untuk. Enggak, satu orang itu udah cukup buat saya.
Gitu. Minimal ya. Orang udah sedang gitu ya. Gitu. Kalau lebih banyak ya alhamdulillah. Gitu kan. Nah, pengennya kan seperti itu, Abah. Jadi ada lagu yang memang ketika kita misalkan membawakan lagu di kafe gitu, kita membawakan lagu country yang pada umumnya gitu ya. Tapi kan bolehlah diselipkan gitu. Oke, teman-teman semuanya pecinta musik country, kali ini lagu ciptaan saya nih. Mau di ini kira-kira gimana nih? Nah, itu saya sekarang begitu. Jadi sejak kapan ya Amin ya? Ya beberapa tahun lalu lah. Saya diminta perform di salah satu kafe gitu. Pernah kita ada reguler lah, jadwal reguler. Tapi saya bilang ke ownernya, tapi saya mau bawain lagu saya mau main, tapi saya harus bawain lagu saya sendiri. Oh nggak apa-apa, silakan. Ya udah, akhirnya saya main. Tadinya saya sempat saya udah nggak mau main lagi deh. Kalau bawain lagu orang lain gitu kan. Tadinya juga kali ya. Gitu kan. Ada titik jenuh. Boleh lah syaratnya, tapi saya pengen bawain lagu sendiri. Oh silakan. Ya di luar lagu-lagu yang cover lainnya gitu kan. Ya kita, oh silakan. Ya udah, akhirnya main dan ya ada kepuasan tersendiri lah buat saya, walaupun orang nggak tahu lagu siapa gitu kan. Atau lagunya nggak enak, bodo amat. Gitu kan. Yang penting bisa meluapkan inilah. Itu gitu. Ini loh karyaku. Nah itu betul. Lu mau ada yang ini, ya kita harus menunjukkan. Kalau nggak gitu, betul. Istilahnya kan kita punya karya, kalau nggak dipublish juga buat apa? Buat apa? Masa dipendam sendiri? Nah gitu ya. Jadi ya seru sih. Paling tidak sore hari ini kita bisa ngobrol dengan Abah Doni ini, perjalanan karir dari si Abah yang memang nggak hanya sebagai seorang musisi country, tapi juga seorang pengusaha, pembuat sate marangi gitu loh, juga pecinta alam. Dan ya sore ini ada kesempatan bisa ngobrol dengan Abah. Abah nyanyi lagi ya? Boleh. Tapi lagu sendiri ya? Lagu sendiri? Abah, jangan lupa lagu yang sering di request oleh pendengar Radio Rocan. Oh ya? Jaya Giriku Kini. Oh gitu? Waduh, terima kasih. Terima kasih pendengar Radio Rocan. Waduh, sudah biar langsung bisa menikmati langsung ya. Oke, ini dia Abah Doni akan bawakan lagu Jaya Giriku. Satu lagu atau berapa lagu? Dua lagu. Langsung Jaya Giriku Kini, terus lagu yang lainnya. Oke.